Martabaknya jelas kelihatan berserat. Ini ya, tidak berkelompok tetapi merata. Dan seratnya itu manjang-manjang seperti benang kasar. Dan ada jarak satu sama lain yang membentuk rongga. Jadi dari seratnya ini yang memberikan rasa kenyal. Dan dari rongga-rongganya ini yang memberikan rasa lembut. Jelas ya, seratnya kasar, tidak seperti kapas, dan tidak seperti busa gabus. Nah, ini bahan-bahan utamanya terdiri dari tepung terigu protein sedang 300 gram, air 300 ml, tepung tapioka 10 gram, susu bubuk 10 gram, dan ragi sedikit saja, kira-kira sebesar kepala korek api. Yang pertama kita ambil airnya dan kita masukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan sebelumnya. Masukkan susu bubuknya. Masukkan tepung tapiokanya. Masukkan raginya. Dan fungsi ragi ini sebenarnya hanya untuk membantu melembutkan gluten adonan, bukan untuk mengembangkan. Karena gluten itu pada dasarnya alot. Makanya takarannya sedikit saja. Kalau kebanyakan nanti seratnya jadi hancur. Jadinya seperti pukis, bolu, dan roti. Sudah tidak berserat kasar lagi. Dan selain itu, ragi ini juga ikut memaksimalkan kerja dari soda. Makanya kebanyakan pemula yang hanya memakai soda tanpa mencampur ragi, hasilnya kurang maksimal. Porinya suka berkelompok dan bantat sebagian. Makanya saya bilang ikutin saja resep ini karena saya ikut senang kalau kalian berhasil. Oke, kita lanjutkan. Kita aduk-aduk. Sebentar aja, yang penting tercampur. Masukkan tepung terigunya. Kita masukkan sebagian ya. Sedikit demi sedikit saja. Dan sisanya kita sisihkan dulu. Aduk. Masukkan tepung terigunya lagi. Aduk. Dan masukkan lagi tepung terigunya sampai habis. Dan diaduk sampai benar-benar adonannya tercampur dengan merata, lembut, halus, dan elastis. Kira-kira seperti begini saja adonannya ya. Ini ya, kelihatan sudah lembut. Lalu kita tutup dan diistirahatkan selama 3 jam. Setelah 3 jam, kita buka. Tambahkan gula pasir 40 gram. Kuning telur 2 butir. Dan soda kue 1/4 sendok teh. Dan pastikan soda ini masih benar-benar aktif ya. Karena kebanyakan orang gagal membuat martabak karena sodanya sudah tidak aktif lagi. Tambahkan air kira-kira 2 sendok makan untuk melarutkan sodanya. Lalu kita aduk-aduk sampai bahan-bahan tambahan ini tercampur dengan merata. Oke, bahan-bahan tambahannya sudah tercampur dengan merata. Nah, ini dia ya, adonannya semakin lembut. Dan siap untuk kita panggang. Nyalakan kompor dan panaskan loyangnya. Dan setelah loyangnya sudah panas, lalu kita kecilkan apinya. Dan panasnya ini perlu disesuaikan dengan jenis loyang yang dipakai. Dan supaya tidak gagal, teman-teman perlu mempelajari sifat loyang masing-masing. Sifatnya sangat tergantung pada tebal dan tipisnya. Nah, loyangnya sudah panas ya. Mungkin lain kali kita akan perlu belajar mengenai panas loyang ini ya. Tuang adonan ke dalam loyang dengan merata, kira-kira tebalnya 3 mm.
bentuk pinggirannya, dan besarkan kembali apinya. Tunggu beberapa saat sampai adonan ini mengembang dengan memunculkan gelembung-gelembung di seluruh permukaan adonannya. Setelah gelembung-gelembung sudah bermunculan kira-kira 80% di permukaan adonan, lalu kita taburkan gula pasir dengan merata. Dan kecilkan kembali apinya. Tutup martabaknya, jangan lupa dikontrol ya, supaya tidak overcook. Kita buka dan martabaknya sudah matang, lalu segera kita angkat dari loyang. Berikan margarin 2 sendok makan, tapi karena ini untuk konsumsi pribadi, saya poles tipis saja ya. Berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Tambahkan susu kental manis, dan bagi teman-teman yang tidak begitu suka rasa manis yang berlebihan, susu kental manis ini bisa dikurangi atau di skip saja. Sekarang kita lipat martabaknya. Rapikan toppingnya supaya tidak pada berjatuhan. Dan poles kulit luarnya dengan margarin. Nah, martabaknya sudah jadi. Seratnya kelihatan jelas dan merata ya, dari kiri ke kanan, dan seratnya memanjang ya, seperti ini, dari bawah ke atas, seperti serat nangka ya. Dan serat-serat ini kasar ya, tidak halus, dan dari serat-seratnya ini yang bikin rasa martabaknya jadi kenyal. Jadi seratnya tidak seperti kapas ya, yang terdapat di roti, dan tidak seperti busa gabus yang terdapat di bolu atau di pukis. Pokoknya kalau martabak yang benar itu, seratnya kasar dari atas ke bawah tersusun rapi, dan konsistensinya kenyal dan lembut. Tidak alot. Konsistensi kenyal berpadu dengan kelembutan membuat rasa martabak jadi unik. Dan warna kulitnya ini benar-benar coklat merata ya, tidak pucat dan tidak gosong. Seperti inilah martabak yang bagus ya. Demikianlah saya buat video ini. Selamat mencoba di rumah, dan saya yakin pasti Anda berhasil, asalkan mengikuti langkah-langkah seperti yang ada di video ini. Terima kasih.